Yo William. Yo mendapat hukuman. Dari dalam villa mewah itu, kini tampak Jerry keluar tergopoh-gopoh menyambut kedatangan sang kakek. Melihat dari cara keempat lelaki tua ini datang, didapat dipastikan bahwa kedatangannya kali ini bukan karena ingin melepaskan rindu, temu kangen atau lain sebagainya. Namun, ini pasti menyangkut tentang putra satu-satunya itu yang mungkin telah membuat keempat naga tanpa gigi ini merasa harus keluar sarang bagi menyiasatinya. Dengan membungkuk hormat Jerry langsung berkata, "Selamat datang ke Villa Mountain Lotus dan salam untuk kakek berempat," kata Jerry masih tetap membungkuk hormat. "Ah, lupakan segala peradatan. Kami datang kemari karena ingin melihat putramu." "Mana dia?" tanya Tuan William. "Ada. Dia ada di dalam. Mari silahkan masuk dulu ke dalam," ajak Jerry sambil menggandeng tangan kedua kakeknya tersebut. Mereka lalu masuk ke dalam villa milik Jerry itu sambil diikuti oleh Kenny, Ivan, David dan Kevin. "Silahkan duduk, Kek. Sebentar lagi Clara akan menyiapkan minuman untuk kakek berempat," kata Jerry. "Kakek berempat saja. Apakah kami tidak?" tanya Ivan. "Hahaha. Maaf aku lupa. Kalian kan bisa ambil sendiri. Anggap saja ini villa kalian sendiri," kata Jerry dengan tawanya yang terbahak-bahak. "Jerry, kau tahu bahwa kedatangan kami kemari ingin bertemu dengan putramu. Sekarang kau suruh dia menghadap. Aku ingin melihat seperti apa anak setan yang menggemparkan dunia bisnis akhir-akhir ini," kata Tuan Smith. Saat itu, Yo yang bersembunyi di balik sofa mulai ketakutan mendengar kakek uyutnya itu memang benar-benar datang hanya untuk melihat dan menemui dirinya di Mountain Lotus ini. "Black, apakah kau melihat Yo?" tanya Jerry sambil menatap wajah Black dengan ekspresi yang tak seperti biasanya. Itu. Ini. Jawab Black tergagap. "Ada apa dengan kalian semua? Apakah sekembalinya anak setan itu membuat kalian jadi mendadak gagu seperti ini?" tanya Tuan William. "Ayo katakan Black. Di mana Yo saat ini berada?" tanya Jerry sekali lagi. "Maaf Tuan Besar. Saya tidak tahu di mana saat ini Tuan Muda berada," kata Black berbohong. Bibirnya mengatakan tidak tahu. Tapi jari telunjuknya menunjuk ke arah belakang sofa yang mereka duduki itu. Jerry mengerti maksud Black ini dan hanya tersenyum saja. Menunggu sekitar 5 menit, barulah dia berdiri dan langsung saja menjengukkan kepalanya ke arah belakang sofa. "Kena kau Yo," bentak Jerry membuat anak muda itu seketika mendadak pucat. Namun karena dia saat ini menjadi hitam, pucat atau tidaknya hanya autor saja yang tahu. "Aish, Senior Black, kau sengaja kan memberitahu tempat persembunyianku," kata Yo sambil beringsut bangun karena tadi posisinya sedang tiarap. Duar. Bagai disambar geledek. Keempat orang tua itu sungguh sangat terkejut melihat tampang Yo yang hitam legam itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa anak muda yang mereka kira pelayan tadi ternyata adalah cicit sah dan calon kepala keluarga di keluarga besar yang kaya raya milik William itu. "Ini," kata Tuan Smith sambil melongo menatap wajah Jerry. Kebetulan ketika itu Clara juga baru saja sampai dengan membawa nampan berisi minuman. Untuk menghormati keempat naga ompong itu, dia sengaja tidak menyuruh pelayan, melainkan menghidangkan sendiri minuman untuk mereka yang datang dari Metro City itu. Keempat naga ompong itu berganti-gantian menatap wajah Jerry,
Wajah Clara lalu menatap wajah Yo dalam-dalam. "Apa kau tidak salah, Jerry?" tanya Tuan Walker. Mendengar pertanyaan ini, Jerry hanya bisa garu-garu kepala saja tanpa dapat menemukan alasan yang tepat untuk menjelaskan kepada keempat lelaki tua itu tentang keadaan putranya ini. "Mengapa kalian semua diam?" bentak Tuan William. "Kakek, bolehkah Clara yang menjelaskan?" tanya Clara. "Baiklah. Katakan apa yang kau ketahui, Clara," kata Tuan Smith. "Begini, Kek. Yo ini kan berguru di Kuala Nipah. Ternyata gurunya di sana itu sangat menyayangi Yo ini. Jadi, sang guru dengan sengaja mengubah penampilan Yo untuk menutupi identitasnya," kata Clara. "Tidak masuk akal. Untuk menutupi identitasnya. Lalu jika ingin menutupi identitasnya, mengapa anak setan ini membuat onar?" "Heh anak setan. Kemari kau," bentak Tuan William. Yo yang saat ini masih gugup segera mendekat. Dan benar saja seperti yang dia duga. Begitu dekat, telinganya langsung dijewer oleh Tuan William. "Kau ini benar-benar membuat gempar dunia bisnis. Apa benar kau ini adalah putra Jerry? Apakah kau bukan penjahat yang sengaja diutus oleh pihak musuh?" "Ampun Yud. Jika Uyut tidak percaya, mengapa kita tidak melakukan tes DNA saja?" kata Yo sambil menunjukkan barisan giginya yang putih. Dan memang itu saja putih yang tersisa. Itu tidak perlu. Jerry lebih berhak untuk melakukan uji tes DNA itu terhadap dirimu. Yang mau aku tanyakan adalah, apa maksudmu kembali ke Star Hill ini lalu membuat onar? Hardik Tuan William. "Bukan membuat onar, Kek. Mereka memang pantas mendapatkan hukuman dariku. Biar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang tidak mendisiplinkan diri di dalam perusahaan," jawab Yo. "Oh, pandai kau menjawab ya. Apa kau tahu bahwa Ryan, Rico dan Arslan itu telah bentak berjasa terhadap perusahaan dan juga terhadap ayahmu?" tanya Tuan William lagi. "Paman Ryan, Rico dan Arslan memnak berjasa terhadap perusahaan dan ayah. Tetapi bukan terhadap saya, Kek. Mungkin ayah terlalu memberi muka kepada mereka. Itulah sebabnya dua orang keponakan berbuat sesuka hatinya menjual nama besar perusahaan untuk memeras orang lain serta menjual nama organisasi untuk menindas. Kalau aku berbuat salah, yang kakek salahkan adalah ayahku. Lalu jika kedua keponakannya itu yang melakukan kesalahan, siapa yang harus bertanggung jawab? Jika bukan karena Paman Ryan yang mengajak mereka berdua untuk bekerja di dalam perusahaan, tentunya mereka tidak akan bekerja di perusahaan Future of Company. Apakah aku salah menjatuhkan hukuman kepada mereka ini? Terlebih lagi Paman Arslan dan Paman Rico merekrut orang-orang yang tidak kompeten ke dalam organisasi," jawab Yo. "Kau bisa menegur mereka ini dengan cara yang lebih lembut. Bukan malah memecatnya. Sekarang kau lihat bahwa mereka sudah bergabung dengan keluarga Miller. Aku tidak bisa membayangkan akan jadi apa perusahaan ini jika mereka berkhianat. Ini semua gara-gara dirimu yang bodoh itu," bentak Tuan William yang tampak sangat marah kepada Yo. "Kek, aku adalah tuan muda di keluarga besar William ini. Aku juga adalah calon kepala keluarga. Keputusan yang telah aku ambil tidak dapat aku tarik. Lagi pula, disinilah aku ingin menguji mentalitas seseorang. Jika orang itu setia, dia tidak akan meludahi bekas tempat makannya. Namun jika moralnya tidak ada,
maka percuma saja mereka masih tetap berada di dalam perusahaan. Akan menjadi duri dalam daging nantinya. Kata Yo pula menjawab, "Kau lihat anakmu ini Jerry. Sangat keras kepala sekali. Aku akan menghukummu. Berlutut sekarang," pinta Tuan William. Yo tahu bahwa dia pasti akan menerima hukum dan tidak dapat menghindari hukuman yang akan diberikan oleh uyutnya itu. Saat ini yang bisa dia lakukan adalah melapisi dirinya dengan tenaga dalam yang dia pelajari dari kedua gurunya dan mulai pasrah menerima hukuman. Masih kecil sudah berani keras kepala, plak, buk, berani menentang kata-kataku. Sudah berani menjawab, buk. Jerry dan Clara yang mengerti sedikit apa itu tenaga dalam walaupun tidak sempat mempelajarinya hanya tersenyum saja melihat Tuan William hanya dipermainkan saja oleh Yo yang telah melapisi dirinya dengan hawa murni itu. Berbeda dengan Jerry dan Clara yang tampak tenang-tenang saja. Tuan Smith malah mendorong tubuh Yo untuk menghindari dari terus dipukul oleh Tuan William. "Sudah King. Itu sudah cukup. Apa kau mau membunuh anak itu?" tanya Tuan Smith. "Minggir Leon. Anak ini terlalu keras kepada dan berani sungguh menjawab semua perkataanku. Harus dijatuhi hukuman," bentak Tuan William. "Hahaha. Picik sekali kau ini King. Kau lupa seperti apa kau dulu ketika masih muda. Kau selalu mengatakan bahwa anak ini adalah anak setan. Kalau begitu, nama keluarga siapa yang dia sandang di belakang namanya? William kan? Berarti kau itu induknya setan. Kau harus banyak-banyak berkaca. Jika kau kencing berdiri, keturunanmu akan kencing estafet," kata Tuan Smith pula. Bagi Tuan Smith, posisinya tetap sama. Tuan William tidak akan merasa rugi andai Yo cedera. Karena anak Kenny juga ada untuk menggantikan. Namun lain halnya bagi dirinya. Jika Yo cedera, maka dia akan merasa rugi. Ini karena hanya Yolah keturunan yang dia miliki dari Jerry karena Jerry ini adalah putra dari mendiang putrinya yaitu Elena Smith yang menikah dengan Wilson William sehingga lahirlah Jerry ini. "Kau akan mendapat hukuman dariku. Kau harus ikut denganku ke Metro City. Kau harus dikawal agar tidak membuat onar lagi," kata Tuan William. "Tapi Yud, aku masih memiliki beberapa urusan yang harus aku kerjakan," kata Yo berusaha menghindar. "Tidak bisa. Pokoknya kau harus ikut ke Villa Smith atau Villa William di Bukit Metro," kata Tuan William tetap kukuh pada pendiriannya. "Ya sudah kalau begitu," kata Yo. "Lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan di sana. Kalian harus aku bikin makan hati," kata Yo dalam hati. Kemudian Yo menghampiri Black dan berkata, "Senior, belikan aku permen karet dalam jumlah yang lumayan," kata Yo sambil berbisik. "Untuk apa Tuan Muda?" tanya Black. "Kita masih punya banyak urusan. Aku butuh permen karet itu untuk membungkam sistem keamanan di villa milik uyutku nanti," kata Yo. "Apa yang kalian bisik-bisikan itu bentak Tuan William. "Tidak apa-apa Yud. Aku hanya meminta kepada Senior Black agar dia membelikan aku permen karet," jawab Yo sambil tersenyum. "Baiklah Tuan Muda. Saya pergi dulu," kata Black lalu meminta diri kepada semua orang yang berada di ruangan itu dan segera melangkah keluar. Episode sebelumnya. Giliran Yo yang kebakaran jenggot. Episode berikutnya. Nyaris celaka karena rencong. Yo William.
Nyaris celaka karena rencong. Tuan muda, ini permen karet yang Anda pesan tadi, kata Black sambil menyerahkan sekotak permen karet berisi 12. Terima kasih senior. Oh ya. Apakah Anda tidak ada mendapat kabar tentang perkembangan di komunitas elit real estate Megatown? Tanya Yo. Justru itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Begini Tuan muda. Sepertinya keadaan dalam perusahaan Arold Holding Company sedang dilanda badai kecil. Saat ini, entah mengapa tiba-tiba saja si Paul menghilang entah kemana. Menurut Leo, yang lebih parahnya lagi, seluruh surat perjanjian kesepakatan kerja sama antara keluarga Miller dengan wali kota Garden Hill bagian timur semua dibawa kabur oleh Paul ini. Kata Black menerangkan. Ternyata efeknya sungguh di luar dugaanku. Lalu, bagaimana dengan Paman Ryan, Rico dan Arslan? Tanya Yo lagi. Menurut Leo, ketiga orang itu sudah mulai melakukan pekerjaan hari ini. Mereka mulai mengkaji ulang proyek yang akan segera dijalankan, siapa kontraktornya dan sepertinya Adolf Miller sangat mempercayakan pelaksanaan proyek di Garden Hill Timur itu kepada Ryan ini. Kata Black. Secepat itukah? Wah, benar-benar Adolf ini. Apakah itu tidak terlalu terburu-buru? Gumam Yo. Mereka sepertinya terlalu percaya dengan kredibilitas ketiga orang itu. Dengan kapasitas yang mereka miliki sebagai mantan dari orang kepercayaan di sebuah perusahaan raksasa, kemampuan mereka ini sudah pasti tidak ada yang berani meragukan. Kata Black pula. Senior Black, tetap sebarkan mata-mata terutama di Garden Hill bagian timur itu. Segera laporkan kepadaku sekecil apapun informasi yang didapat. Ini sangat berguna bagi kita dalam mengatur kembali siasat. Aku tidak ingin meninggalkan sedikit pun celah kepada mereka ini. Sekecil apapun keretakan di dalam perusahaan mereka, dalam keluarga mereka bahkan hubungan antara mereka dengan bawahan, akan aku manfaatkan keadaan itu. Walaupun sebesar lubang jarum. Kata Yo lalu melanjutkan. Ketika nanti aku sudah berada di Metro City, keesokan harinya Anda juga harus segera berangkat ke Metro City juga. Hal ini sangat memungkinkan untuk kita agar segera bertindak jika ada kabar dari Leo. Saya mengerti Tuan muda. Berita akan selalu kita dapatkan. Bahkan untuk saat ini setiap celah yang kosong pasti telah ditempati oleh orang-orang Dragon Empire. Bagus. Kita akan mengusir mereka dari negara kita ini. Lalu tarik minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Di sana, aku sudah mempersiapkan kuburan untuk mereka. Kata Yo. Apakah Anda akan kembali ke Indonesia lagi, Tuan muda? Tanya Black. Ya, itu pasti. Aku juga baru mengakuisisi Tower Sol Propier. Ada beberapa proyek di sana yang belum selesai termasuk hotel di Tasik Putri, bangunan kondominium di Dolok Ginjang, pembangunan tempat wisata di Tanjung Karang. Aku hanya menyisakan Kota Batu dan Kuala Nipah untuk mereka. Karena di sanalah kuburan mereka letaknya. Kata Yo. Ternyata jauh-jauh hari Anda sudah mempersiapkan semua ini. Puji Black. Itu terjadi tepatnya di hari ulang tahunku yang ke-17. Ketika itu kami banyak berbicara tentang isu-isu di seputar dunia bisnis. Walaupun aku hanya menjadi pendengar yang budiman, tapi aku berpikir keras untuk mempelajari semua yang mereka bahas ketika itu. Karena mereka ini bermain cukup kasar, maka aku juga suka kekerasan. Aku tidak mengerti apa itu taktik dalam bisnis.
Bagaimana bermain di bursa saham, bagaimana caranya mengatur keuangan dan bagaimana menjadi seorang yang bisa memanage perusahaan berskala besar seperti Future of Company. Biarkan itu menjadi bagian ayahku. Bagiku adalah menyingkirkan duri penghalang bagi perusahaan untuk tetap berjalan di jalan yang tidak ada sedikit pun penghalangnya. Itu adalah bidangku. Karena aku dididik bukan di bagian manajemen dan marketing, tapi olah kanuragan. Maka, kekerasan adalah jalanku, kata Yo sambil tersenyum. Anda masih muda, Tuan Muda. Masih banyak waktu. Akan lebih baik jika Anda bisa mengkombinasikan antara bisnis kewirausahaan dengan dibarengi dengan kemampuan bertarung yang baik. Karena pada dasarnya, hanya diri kita sendiri yang tidak akan meninggalkan diri kita dalam keadaan apapun. Berharap pada orang lain, sampai pada masanya, mereka akan mencari keselamatannya masing-masing. Andai kita tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, maka tamatlah sudah. Kata Black. Kekuatan otot harus sejalan dengan otak. Karena otak saja tidak cukup untuk menyingkirkan jika ada batu besar di tengah jalan. Otak berpikir bahwa dengan begini, kita bisa menyingkirkan batu. Namun jika tanpa kekuatan otot, silahkan tenggelam di dalam pemikiran otak. Namun batu tetap tak akan bergeming. Sama saja dengan bodoh. Kata Black lagi. Perkataan Anda itu banyak benarnya, senior. Sama halnya dengan bermimpi. Silahkan Anda memiliki mimpi untuk menjadi seperti apapun yang Anda inginkan. Tapi Anda harus bangun untuk meraihnya. Jika hanya sekedar bermimpi saja tanpa usaha, sama saja dengan orang menanti hujan di terik mentari. Hahaha. Baru sekali ini saya menemukan seorang sahabat. Tapi maaf Tuan Muda. Apakah saya pantas bersahabat dengan Anda? Kata Black pula malu-malu. Ketika aku dalam keadaan waras, maka aku adalah seorang sahabat yang baik. Ketika tengilku kambuh, maka aku adalah seorang yang sangat menyebalkan. Hahaha. Sudah tidak terhitung berapa ratus kali telingaku ini dijewer oleh kakek Tengku Mahmud. Itu terjadi ketika tengilku mulai kumat. Kata Yo sambil tertawa. Mereka berdua kini sama-sama tertawa terbahak-bahak membuat seorang lelaki tua terpaksa keluar dari dalam villa itu lalu menegur. Apa belum cukup hukuman yang aku berikan tadi? Dasar anak setan. Baru tadi kau dihukum, sekarang sudah tertawa. Persiapkan dirimu sesegera mungkin. Kita akan berangkat malam ini ke Metro City menggunakan jet pribadi milik ayahmu. Semakin cepat, semakin baik. Kata lelaki tua itu. Senior, aku masuk dulu ya. Aku akan meminta izin kepada ayah untuk membebas tugaskan dirimu di Star Hill ini. Kau harus ikut denganku ke Metro City. Tapi harus melalui jalan berbeda. Kata Yo berbisik. Anda tenang saja, Tuan Muda. Besok sore pasti aku akan tiba di Metro City. Kata Black pula. Ya sudah. Daripada nanti kena marah lagi, aku ke kamarku dulu ya. Kata Yo lalu segera berdiri dari halaman depan villa itu lalu melangkah memasuki villa mewah tersebut untuk mengemasi barang-barang yang akan dia bawa ke Metro City. Tiba di kamar, hal pertama yang dilakukan oleh Yo adalah mengambil peti kayu kecil yang terbuat dari kayu cendana penuh dengan ukiran lalu membukanya. Bola besi sudah. Pisau sudah. Rencong sudah. Jarum perak sudah. Beres semua. Kata Yo. Sebelum dia menutup kembali peti kayu tersebut,
Tak lupa dia mengeluarkan satu foto hitam putih kemudian mencium gambar dua orang lelaki di dalam foto tersebut. Semoga kakek Tengku baik-baik saja di sana. Dan kakek Uyut Malik juga tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kata Yo lalu memasukkan kembali foto tersebut ke dalam peti. Apa kau sudah selesai Yo? Tanya satu suara wanita dari luar. Sudah Bu. Apakah Ibu boleh masuk? Boleh Bu. Pintunya tidak Yo kunci. Kini tampak Clara memasuki kamar anaknya itu lalu mengelus kepala sang putra. Nanti di sana kau jangan nakal ya. Jangan membuat kakek Uyutmu makan hati. Kata sang ibu berpesan. Iya Bu. Yo berjanji tidak akan terlalu nakal. Jawab Yo bersungguh-sungguh. Apa maksudmu dengan perkataan tidak terlalu nakal? Tanya sang ibu. Hehehe. Hehehe. Hanya tawa itu saja kata-kata yang keluar dari bibir Yo membuat Clara hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Kini anak dan ibu itu sama-sama turun ke lantai bawah di mana keempat naga ompong bersama dengan Ivan, Kenny, David dan Kevin sudah menunggu. Wah, aku pernah melihat peti itu. Itu adalah peti milik Kak Malik. Kata Tuan William. Benar Kek. Ini adalah peti milik kakek Malik. Aku pernah melihatnya ketika dulu kakek Malik selalu membawa peti ini ketika dia dulu mengobati penyakit lumpuh yang aku derita. Kata Kenny pula. Kini semua mata memandang ke arah peti kecil itu. Bukan hanya Tuan William dan Kenny saja. Bahkan David, Ivan dan Kevin pun tahu betul sejarah peti kayu kecil penuh ukiran tersebut. Boleh kakek pegang peti itu Yo? Tanya Tuan William. Boleh Yud. Asal satu saja. Ada dua bilah senjata di dalam peti ini. Keduanya tidak boleh dicabut. Karena jika tidak mendapat darah, maka si pemegang akan terkena dampaknya. Kata Yo memperingatkan. Apa hebatnya? Kata Tuan William dalam hati, lalu mengambil kotak kayu tersebut dari pelukan Yo kemudian meletakkannya di atas meja dan perlahan mulai membuka penutup peti kayu tersebut. Dengan terkagum-kagum, Tuan William mulai melihat-lihat isi dari peti tersebut. Mulai dari bola besi kecil, jarum perak sebanyak 12 batang, lalu perhatiannya tertuju pada sebilah rencong yang baik dari gagang hingga sarungnya terbuat dari emas. Ini maksudmu yang tidak boleh dihunus dari sarungnya? Tanya Tuan William sambil mencabut senjata pusaka itu. Jangan keek. Jerit Yo. Terlambat. Rencong itu sudah keluar dari sarangnya. Mendadak saja bau harum bunga cempaka memenuhi ruangan itu. Prak, gubrak, ark. Tampak Tuan William seperti kepanasan lalu melepaskan rencong tadi dari genggaman tangannya dan jatuh di atas meja. Sedikit saja rencong itu terjatuh menghantam meja kaca tersebut. Tapi efeknya sungguh mengerikan. Meja itu hancur berantakan. Ya Tuhanku, kata Yo ketakutan. Dia dan Jerry berusaha sekuat tenaga memasukkan kembali rencong itu ke dalam sarungnya. Tapi setiap kali akan dimasukkan, seperti ada kekuatan besar yang menghalangi. Tidak bisa Ayah, kata Yo. Bagaimana caranya ini Yo? Bau harum ini semakin membuat kepalaku pusing. Kata Jerry mengeluh. Sementara itu Tuan William sudah jatuh terduduk di lantai. Lemas. Senior. Suruh pelayanan membawakan pisau dapur kemari. Perintah Yo kepada Black. Baik Tuan Muda. Kata Black yang juga ikut-ikutan pucat. Dengan setengah berlari, Black memberikan pisau pengiris itu kepada Yo.
Begitu pisau itu berada di tangannya, Yo langsung mengiris ujung ibu jari dan jari telunjuknya sampai berdarah lalu meneteskan darah tersebut ke bilah rencong itu. Ajaib! Sedikit pun tidak ada darah yang tersisa di bilah rencong tersebut. Semua darah yang menetes di tubuh rencong itu seperti habis tersedot tanpa bekas. Sekarang ayah, kata Yo meminta Jerry untuk memasukkan rencong tersebut ke dalam sarungnya. Dengan tangan gemetar, Jerry memasukkan bilah rencong tersebut ke dalam sarungnya lalu meletakkan rencong emas itu di atas lantai begitu saja. Hampir kita satu keluarga mati, kata Yo dengan nafas megap-megap. Sekarang baru aku mengerti apa maksud dari Jerry mengirimmu ke Kuala Nipah itu, kata Tuan William yang masih tampak pucat sambil memijit-mijit tangannya yang kesemutan karena rencong tadi. Rencong ini berhantu. Aku sudah pernah merasakan aura membunuh yang sangat kuat dari rencong ini. Aku tidak berani lagi menggunakannya jika benar-benar tidak dibutuhkan, kata Yo yang langsung teringat ketika di perbatasan kota Kemuning dan kota Batu beberapa bulan yang lalu. Yo, cepat masukkan senjata berhantu itu ke dalam peti. Kakek takut, kata Tuan William ketakutan. Nyaris saja semuanya celaka karena mabuk akibat bau harum yang keluar dari bilah rencong tersebut. Episode sebelumnya, Yo mendapat hukuman. Episode berikutnya, proyek ilegal Garden Hill, kerjaan Yo William, proyek ilegal Garden Hill. Kita tinggalkan dulu Yo William yang akan dibawa oleh kedua kakek uyutnya ke Metro City. Kini mari kita beralih ke Garden Hill, di mana Ryan, Rico dan Arslan sudah memulai pekerjaan mereka sebagai peninjau proyek yang saat ini sedang dijalankan oleh perusahaan Ragnar. Hari pertama memulai pekerjaan itu saja sudah sangat aneh. Banyak kejadian-kejadian yang tidak mereka duga sebelumnya telah tampak dengan nyata serta sangat gamblang. Tentu hal ini membuat Arslan dan Rico segera menemui Ryan di ruang kerja sementaranya itu. Tok tok tok. Ryan, apakah kau ada di dalam? Tanya Arslan. Masuk saja Kak. Pintu itu tidak dikunci, jawab Ryan dari dalam. Tutup rapat-rapat pintunya Rico. Aku tidak ingin ada yang mendengar apa yang akan kita bicarakan ini, kata Arslan menyuruh kepada Rico agar tidak lupa menutup serta mengunci pintu itu. Baik Kak, kata Rico. Lalu mereka pun segera duduk di kursi depan meja kerja Ryan. Bagaimana Kak? Apakah kalian ada menemukan keanehan dalam proyek ini? Tanya Ryan. Ryan, ini proyek neraka. Aku dapat merasakan bahwa proyek ini jelas proyek ilegal, kata Arslan. Benar Ryan. Kau bayangkan saja ya. Kami baru saja tiba di lokasi proyek, tapi sudah disambut dengan lemparan batu dari masyarakat. Bahkan anak umur 5 tahun pun berani ikut melempar kami, kata Rico menambahkan. Aku juga merasakan bahwa proyek ini memang proyek ilegal. Entah bagaimana cara mereka mendapatkan proyek ini, kata Ryan sambil melihat peta proyek milik Arold Holding Company di Garden Hill bagian timur ini. Kau lihat di peta ini Ryan. Di sini semua telah dipasang pagar seng berlapis kawat berduri yang dialiri arus listrik berkekuatan rendah. Sementara di dalam pagar ini, ada kebun, ada ladang, peternakan sapi dan rumah-rumah penduduk, kata Arslan sambil membuat lingkaran dengan pulpen tepat di kertas yang terdapat peta lapangan proyek milik keluarga Miller ini.
Pasti ada kerja sama antara Arolt Holding Company ini dengan pemerintah setempat. Jika tidak, mana mungkin mereka begitu berani? Kata Rico pula. Sayang Daniel tidak di sini. Jika kita berempat, pasti ini lebih mudah untuk dikerjakan. Kata Ryan. Kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak. Mungkin Tuan Muda sudah memikirkan semuanya. Makanya dia tidak memasukkan Daniel ke dalam kelompok kita. Kau bayangkan saja jika kita berempat semuanya ada di sini. Kemungkinan mereka akan curiga. Kata Arslan. Melihat kejadian tadi, aku ada ide untuk membuat semua mata tertuju ke proyek ini. Kata Rico. Apa itu Rico? Tanya Ryan. Begini. Kata Rico sambil membisikkan sesuatu kepada kedua sahabatnya itu. Nah ini baru betul. Aku juga sudah memikirkan hal seperti itu. Namun karena aku tidak melihat langsung ke lapangan, makanya aku belum bisa membuat keputusan. Kalian berdua kan sudah tahu. Mari kita atur rencana sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Kata Ryan pula. Tidak ada hitam di atas putih. Hanya perjanjian lisan. Apa kau kira mereka tidak menggali lubang kuburan mereka sendiri? Kata Rico sambil tersenyum jahat. Aku tahu apa yang mereka mau. Mari kita kerjakan. Kata Arslan pula. Kak. Beri tanda kepada kelompok dari Dragon Empire yang berada di pihak kita, dan di pihak satunya lagi. Kata Ryan. Kau tenang saja. Buatlah seolah-olah semuanya wajar. Mari Rico. Persiapkan alat-alatmu. Kita pukul semua orang-orang yang melakukan unjuk rasa itu. Kata Arslan lalu melangkah mendahului Rico keluar dari ruang kerja Ryan. Di luar pagar seng berlapis kawat berduri tepatnya di area proyek milik Arolt Holding Company, terlihat banyak perkemahan. Itu adalah milik warga yang tanah mereka digarap serta rumah mereka digusur oleh orang-orang bayaran dari Arolt Holding Company. Setiap ada yang keluar dari pintu bagian barat ini, maka bersiaplah untuk menerima hujan batu yang dilempar oleh warga yang merasa sangat dirugikan dengan berdirinya proyek ini. Tidak ada para staf ataupun anggota kerja lainnya yang berani keluar dari pintu ini. Kecuali para preman dan orang-orang upahan dari keluarga Miller yaitu pemilik perusahaan Arolt Holding Company. Tapi, sore ini berbeda. Tampak dua orang lelaki setengah baya memakai helm proyek warna kuning keluar dari pagar itu bersama dengan ratusan orang berbadan tegap langsung menyerang orang-orang yang mendirikan kemah di samping pagar seng itu. Mereka melakukan semuanya dengan sangat brutal. Menghancurkan kemah-kemah dan bahkan ada yang mereka bakar. Perbuatan mereka ini sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan. Namun begitu, walaupun tindakan mereka ini sangat brutal, akan tetapi tidak satupun dari warga yang kocar-kacir itu mengalami cedera. Rico, perintahkan anak buahmu untuk menangkap mereka semua. Lalu kuring mereka di salah satu rumah kosong di sana itu. Baik Kak Arslan. Hei kalian semua. Tangkap mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Bawa paksa mereka ke dalam rumah kosong itu. Kata Rico pula. Mereka semua lalu segera menangkap para warga yang berkemah itu sambil diperhatikan oleh beberapa warga lainnya yang harta benda mereka tidak digarap. Aneh sekali Kak. Mengapa tidak ada satupun wartawan dari media-media baik itu koran ataupun televisi? Tanya Rico. Sama halnya denganmu. Aku juga merasa heran. Apakah mereka ini memang sengaja dibungkam oleh pemerintah setempat? Tanya Arslan seperti bertanya kepada dirinya sendiri.
Set. Rico. Ada berapa orang anak buah dari keluarga Miller yang berjaga di dalam pagar itu? Tanya Arslan. Lumayan Kak. Mereka berjumlah sekitar 20 orang. Mengapa Kak? Tanya Rico penasaran. Mereka ini bisa menjadi penghambat rencana kita, kata Arslan. Tampak matanya sangat liar memperhatikan. Lalu, tanya Rico. Apa lagi? Bunuh saja mereka itu semuanya. Suruh mesin ekskavator mengorek lubang besar. Lalu kubur secara massal. Kan memang tidak ada apa-apa. Wartawan tidak ada. Polisi juga tidak ada. Selesaikan saja, kata Arslan. Sambil tersenyum dengan sangat jahat, Rico lalu mengangguk kemudian mengumpulkan semua anak buahnya yang menggiring warga tadi ke kawasan tanah lapang sebelum nanti akan dimasukkan ke dalam rumah kosong di area dalam pagar proyek itu. Jika Adolf nanti bertanya kemana semua anak buahnya, apa yang harus kita jawab Kak? Tanya Rico. Masa bodoh lah. Kita juga tidak tahu seberapa lama bisa bertahan di sini. Namun targetku tidak lebih dari 1 minggu proyek ini harus sudah disegel oleh pemerintah pusat, kata Arslan. Ayolah Kak. Apa tanganmu tidak gatal? Tanya Rico. Hehehe. Gatal juga sedikit, jawabnya sambil meremas jari jemari tangannya sambil mengeluarkan suara berkeretakan. Kalian semua tunggu di sini. Tidak ada yang boleh kabur. Jika kabur, ku bunuh kalian, kata Rico mengancam para warga yang sudah mereka tawan itu. Ayo kita dekati mereka, kata Arslan. Mari silahkan Kak. Tampak wajah Rico tidak berhenti menyunggingkan senyum yang sangat manis melihat beberapa anak buah mereka mendekati orang yang menjaga pagar itu yang berjumlah sekitar 20 orang. Hei Bung, boleh pinjam korek apinya? Kata Arslan menyapa. Apakah kalian adalah orang-orangnya Arslan yang baru direkrut oleh Tuan Besar? Tanya salah seorang dari mereka. Ah. Benar sekali Bung, jawab Arslan. Sialan kalian ini. Kalian baru saja bergabung dengan perusahaan. Kalian malah dibayar puluhan juta dolar. Tapi untuk membeli korek api saja kalian semua tidak sanggup. Pergi mati saja kalian, bentak penjaga pintu pagar itu. Anda yakin tidak ingin meminjamkan korek api kepada kami Bung? Persetan dengan kalian. Tampak lelaki tadi sangat marah kepada Arslan. Hal ini dapat dimaklumi oleh Arslan dan Rico. Itu karena mereka orang lama di sini. Namun tidak dibayar seperti bayaran yang didapat oleh orang-orang Arslan dan Rico. Han inilah yang memicu rasa cemburu di hati mereka. Bunuh mereka semua, kata Arslan memberikan perintah. Hei apa-apaan kalian ini hah? Serang. Buk. Hoeh. Ting ting ting. Prak. Ark. Celaka kalian semua. Suara dentingan besi beradu dengan ditingkahi jeritan-jeritan dari mereka mulai terdengar dari mulut mereka yang berkelahi. Namun sekuat apapun mereka berteriak, tidak juga dapat mengirim suara ke kawasan yang sudah tampak berdiri beberapa kerangka pondasi bangunan serta mengalahkan suara mesin yang terus menderu dari alat-alat berat di lokasi proyek yang berjarak hampir 400 meter dari tempat pembantaian ini. Kini 20 orang yang bertugas menjaga pintu pagar bagian barat itu tampak sudah mandi darah dihajar oleh orang-orang Dragon Empire yang memang sengaja dibawa oleh Arslan dari Star Hill. Sudah beres. Salah satu dari kalian pergi ke lokasi para pekerja sana. Bawa kemari satu alat ekskavator dan korek lubang di sini.
Kuburkan semuanya dalam satu lobang, kata Riko sambil berjalan menuju ke arah ratusan warga yang tadi mereka tangkap. Apa maksud dari semua ini? Tanya mereka melihat kejadian itu dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Kalian ikut saja. Nanti akan kami jelaskan, kata Riko lalu mengajak mereka semua untuk memasuki rumah kosong yang belum dirobohkan itu. Episode sebelumnya, nyaris celaka karena rencong. Episode berikutnya, Paul menghilang. Joe William. Paul menghilang. Satu unit alat berat itu Joe William. Paul menghilang. Joe William. Paul menghilang. Satu unit alat berat itu terlihat sedang menimbun lubang yang baru saja dikorek. Itu adalah kuburan massal bagi orang-orang yang dikirim oleh keluarga Miller dari Megatown. Sementara itu, tidak jauh dari tempat tersebut, tepatnya di depan rumah-rumah kosong milik warga yang diusir paksa dari kampung mereka, tampak Riko dan Arslan menjelaskan kepada warga bahwa sebenarnya mereka bukanlah bagian dari Arrold Holding Company, melainkan orang-orang dari Future of Company. Hanya saja, Arslan dengan tegas mengancam barang siapa yang membongkar identitas mereka, pasti lidahnya akan dipotong. Tuan, kami ini sebenarnya adalah korban atas proyek ini. Dulu, walaupun kami sederhana, bekerja sebagai petani, peternak, dan buruh, namun kami masih memiliki rumah, memiliki keluarga yang bahagia. Tapi sekarang, sejak perusahaan Arrold Holding Company ini memasuki daerah kami mulai dijajah. Kami diusir dari rumah kami. Ladang dan sawah kami habis dirampok dengan alasan pembangunan. Semua habis dirampas dari kami. Bahkan kami sudah tidak memiliki kampung lagi, kata mereka dengan wajah sedih. Benar Tuan. Saat ini tidak ada yang bisa kami lakukan. Berkali-kali kami bertanya kepada kepala daerah tentang kompensasi yang mereka janjikan dengan membayar ganti rugi atas tanah dan rumah kami. Namun mereka selalu menghindar. Bahkan kami mulai diancam. Mereka berusaha untuk membungkam kami. Para wartawan tidak diizinkan meliput. Jaringan internet terputus. Dan yang lebih parah lagi, ada kelompok-kelompok yang dengan sengaja menahan kami ketika salah satu dari kami berusaha untuk mengadukan masalah kami ini kepada wakil rakyat di ibu kota provinsi. Sudah tidak terhitung lagi entah berapa orang yang hilang tanpa kabar setelah berangkat untuk mengadukan masalah ini. Hal ini jelas membuat kami sangat frustasi, yang pada akhirnya membuat kami melawan dan berjuang. Namun hanya sebatas luar pagar itu saja. Karena ketika sudah masuk ke dalam kawasan proyek ini, maka tidak ada lagi jalan keluar bagi kami. Kata mereka mengadukan beban penderitaan mereka kepada Arslan dan Riko. Bagaimana Kak? Kita pasti tidak bisa bergerak dengan leluasa jika mereka semua ada di sini, kata Riko. Kita butuh tambahan orang. Aku akan menghubungi Black untuk meminta agar Tuan Muda segera mengirim bala bantuan kepada kita, kata Arslan pula. Memang sebaiknya kita laporkan saja semuanya tentang situasi dan kondisi di sini. Kasihan para penduduk ini. Aku yakin Tuan Muda atau Jerry punya cara untuk memberantas proyek ilegal ini. Benar juga katamu. Jika penegak hukum tidak benar-benar menegakkan hukum, maka mari kita yang menegakkannya. Aku harus menelepon Black dulu.
kata Arslan lalu segera mengeluarkan ponselnya. Bagaimana Kak? Tanya Rico setelah Arslan selesai melakukan panggilan. Saat ini Tuan Muda mendapat hukuman dari Tuan Besar William dan Tuan Besar Smith. Jawab Arslan. Apa? Tuan Muda terlalu berhati-hati. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu dia terpaksa harus menerima hukuman karena telah memecat kita. Hal ini diperparah karena dua naga ompong itu mendapat tahu bahwa kita malah bekerja kepada keluarga Miller. Jawab Arslan. Makin sulit jika begini. Lalu apa lagi yang dikatakan oleh Black? Tanya Rico. Saat ini dia sedang dalam perjalanan ke Metro City. Dia berjanji akan menyampaikan masalah ini kepada Tuan Muda. Baguslah. Tapi Kak, kemana kita sembunyikan orang-orang ini? Tanya Rico. Tuan-tuan, apakah kalian memiliki saudara di luar kawasan ini? Jika kalian memiliki sanak saudara, maka menumpanglah terlebih dahulu. Tunggu berita dari kami sambil bantu berdoa semoga kami bisa segera menyelesaikan masalah kalian ini dan menyingkapkan fakta bahwa proyek milik Arrold Holding Company ini adalah proyek ilegal. Kata Arslan. Kami sebenarnya sudah menumpang beberapa hari di rumah saudara kami Tuan. Tapi sampai kapan? Disinilah kehidupan kami. Jika kami menumpang, maka kami hanya akan menyusahkan mereka. Jawab salah satu dari warga yang tergusur itu. Coba kakak telepon Tuan Riot. Mungkin dia masih memerlukan tambahan tenaga kerja. Minimal 100 orang kan lumayan untuk mengurangi jumlah mereka di sini. Kata Rico. Baiklah. Rico, kau tolong siapkan truk. Kita akan langsung mengirim mereka ke bagian barat Garden Hill ini. Terima atau tidak, yang pasti mereka harus sudah keluar dari sini. Kata Arslan. Baiklah. Sebaiknya memang begitu. Kata Rico lalu segera pergi menemui Ryan untuk mengatur beberapa unit mobil pengangkut pasir untuk mengantar para warga ini. Karena jika mereka masih di sini, maka rencana yang akan mereka atur bisa terhambat. Menjelang malam, puluhan unit truk itu pun berangkat meninggalkan Garden Hill bagian timur ini menuju ke bagian barat tepatnya di proyek bangunan yang sedang dikerjakan oleh Garden Company pimpinan Tuan Riot. Komunitas elit real estate Megatown. Sudah beberapa hari ini Tuan Paul tidak terlihat batang hidungnya. Hal ini tentu saja membuat Adolf Miller seperti kebakaran jenggot. Karena walau bagaimanapun, surat-surat perjanjian antara dirinya dengan wali kota Garden Hill Distrik Timur itu masih berada di tangan Tuan Paul. Orang tua ini, kemana dia menghilang? Nomor ponselnya pun tidak aktif. Berdebah betul. Jika aku sampai menemukan orang tua bau tanah ini, aku kuliti kepalanya yang botak itu. Kata Adolf sambil mondar-mandir. Leo, sebarkan anak buahmu untuk mencari di mana keberadaan Paul ini. Aku tidak masalah walaupun kau hanya menemukan bangkai orang ini. Yang penting temukan surat-surat perjanjian izin pembangunan proyek itu. Jangan lupa kau bawa anak buahmu yang lain untuk menggeledah rumahnya. Perintah Adolf lagi. Segera akan saya lakukan Tuan. Kata Leo lalu segera meninggalkan ruangan itu. Hampir juga 2 jam baru Leo kembali lagi untuk melaporkan hasil dari penggeledahan yang dia lakukan bersama anak buahnya di rumah milik Paul. Bagaimana Leo? Apakah kau menemukan sesuatu di rumah orang tua sialan itu? Tanya Adolf tidak sabaran. Kosong Tuan. Kami sudah menggeledah setiap sudut ruangan di rumah milik Paul itu.
Rumah itu sama sekali kosong. Tidak satu barang pun yang dapat kami temukan di sana. Jawab Leo melaporkan. Prak. Saking geramnya, Adolf Miller langsung membanting gelas ke atas meja hingga hancur berderai. Kurang ajar. Sialan sekali Paul ini. Kau mencari mati denganku, Paul. Leo. Aku tidak mau tahu. Apapun metode yang kau lakukan, yang terpenting bagiku adalah, temukan keberadaan Paul ini. Jika kau berhasil menemukan orang tua sialan ini, aku akan memberikanmu 100.000 USD. Kata Adolf Miller dengan mata berapi-api. Baiklah Tuan. Anda tenang saja. Megaton ini tidaklah terlalu besar. Kemanapun dia lari, pasti akan kita temukan juga. Kata Leo. Baru saja Leo selesai berucap, kini terdengar ponsel milik Adolf berdering. Siapa lagi ini? Katanya sambil menatap ke layar ponselnya. Paul. Gumamnya sambil memelototkan matanya. Bersambung. Episode sebelumnya. Proyek ilegal Garden Hill. Episode berikutnya. Ancaman dari Tuan Paul. Ancaman dari Tuan Paul. Saat itu Leo hanya memperhatikan saja serta segera memasang telinga dan bersiap-siap untuk mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Halo Paul. Kemana saja kau? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Di mana kau saat ini, Paul? Bentak Adolf begitu menjawab panggilan itu. Hahaha. Hahaha. Hanya suara tawa yang terdengar dari seberang sana membuat Adolf menjadi semakin pitam sehingga kata-kata mutiara pun mulai berhamburan dari bibirnya yang seperti knalpot racing itu. Apa yang lucu? Mengapa kau tertawa? Cepat datang ke komunitas elit sekarang juga. Jangan lupa bawa sekalian surat-surat perjanjian dan surat izin dari proyek yang sedang kita kerjakan di Garden Hill bagian timur itu. Katanya memerintahkan. Adolf. Adolf. Ternyata kau masih membutuhkan aku. Aku kira setelah kau merekrut Ryan, Rico dan Arslan itu, kau sudah tidak membutuhkan aku lagi. Ternyata. Hahaha. Apa maksudmu, Paul? Apakah kau ingin mempermainkan aku? Bentak Adolf. Tuan Adolf Miller yang terhormat. Aku kira kau akan melupakan aku setelah berhasil merekrut mantan dari perusahaan Future of Company itu. Mengapa mencariku? Apakah Anda merindukan aku? Kau tahu apa yang aku rasakan ketika aku datang ke rumahmu tapi kau malah menolak untuk bertemu denganku. Tuan Adolf yang terhormat. Kau ini benar-benar serigala tak berbulu. Kau perlakukan aku seperti sampah. Padahal selama ini aku bekerja untukmu. Berusaha untuk menyenangkan hatimu. Aku telah berbuat banyak. Tapi, setelah kau mulai bisa menancapkan kukumu di negara ini, kau mulai melupakan aku. Ketahuilah wahai Tuan Adolf Miller yang paling terhormat sejagat. Seluruh rahasia kebusukanmu berada di dalam genggaman tanganku. Sekali saja aku bernyanyi, maka kau pasti berada dalam masalah yang besar. Sialan kau itu Adolf. Kau datang ke negaraku, menumpang mencari keuntungan di negaraku. Tapi kau sama sekali tidak menghargai orang yang membukakan jalan untukmu. 4 tahun aku merintis jalan agar perusahaan Arold Holding Company bisa bertapak di negara ini. Tapi kau melupakan itu Tuan Adolf. Kau lupa kepada orang yang telah menolongmu. Kata Tuan Paul. Kau jangan macam-macam Paul. Aku bisa membunuhmu kapan saja aku mau. Aku masih bisa berdamai denganmu dan berbaik hati memaafkanmu.
Sekarang serahkan dokumen penting itu. Setelah itu terserah kepadamu mau kemana kau pergi. Kata Adolf mengancam. Semudah itukah? Hahaha. Aku sudah hidup di dunia ini selama 60 tahun lebih. Aku sudah kenyang makan asam dan garam kehidupan ini. Kau mau menggertakku dengan kata-kata kematian. Heh Adolf. Harusnya kau memanggilku dengan sebutan ayah jika menilik dari usia. Tapi dasar bangsat sepertimu itu tidak tahu sopan santun. Kau mengancamku di rumahku sendiri. Apa kau sudah sangat lelah? Tanya Tuan Paul. Oke, begini saja. Kau beritahu apa maumu saat ini. Aku akan memberikan kepadamu. Asalkan kau serahkan semua dokumen itu kepadaku. Bagaimana, Tuan Adolf? Sepertinya Anda tahu apa yang aku mau. Sekarang ini, aku menginginkan 100 juta pound sterling. Tidak kurang boleh lebih. Setelah kau mentransfer uang itu ke rekeningku, aku akan menyuruh seorang kurir untuk mengantarkan kertas pembungkus belacan ini ke rumahmu. Bangsat kau Paul. Apa kau kira aku ini orang bodoh? Hah? Katakan di mana kau saat ini berada. Aku akan segera menemuimu dan membawa uang yang kau inginkan. Kau ingin dalam mata uang Inggris kan? Baiklah. Aku menuruti kemauanmu. Sekarang katakan di mana posisimu. Ho. Apa kau kira aku ini bodoh? Sekarang aku tidak mau tahu. Kau transfer uang itu, atau dokumen penting milikmu ini aku serahkan kepada Jerry. Kau tahu kalau Jerry ini memiliki orang-orang seperti Draco, Regan, Jeff dan Tuan Sham. Khusus untuk Tuan Sham ini adalah mantan intelijen di Kesatuan Tentara. Dia banyak mengenal orang-orang penting di negara ini. Jika kertas pembungkus belacan ini sampai ke tangannya, maka kau tunggulah kehancuranmu yang sudah sangat dekat. Kau akan menyesal telah bermain-main denganku Paul. Aku pasti akan melacak lokasi keberadaanmu. Kau lihat saja nanti. Kata Adolf Miller mengancam. Baiklah. Terserah kau saja. Yang pastinya aku menunggu anak buahmu untuk melacak keberadaanku. Tidak perlu susah-susah. Saat ini aku berada di Mountain Lotus. Tepatnya villa milik Jerry William. Jika kau punya nyali, segeralah datang kemari mengantar kepalamu. Mudah-mudahan Jerry berkenan memenggal batang lehermu. Kata Tuan Paul lalu mengakhiri panggilan. Tut. Halo. Hei Paul. Halo. Bangsat. Prak. Saking jengkelnya kepada Tuan Paul, Adolf pun langsung membantuk ponsel miliknya di atas lantai ruangan itu sampai retak di sana-sini. Paul bangsat. Kau pasti akan mendapatkan ganjaranmu. Ganjaran atas perbuatanmu. Berani mempermainkan Adolf, berarti menggali lubang kuburan untukmu sendiri. Panas benar hati Adolf saat ini sampai-sampai meja yang terdapat di ruangan itu diobrak-abrik sampai terbalik. Kau tunggu di sini sebentar Leo. Kata Adolf lalu berjalan memasuki salah satu kamar di rumah besar itu. Selang 5 menit, dia kembali keluar dengan membawa amplop dan melemparkannya kepada Leo. Di dalam ada $5.000. Cari di mana keberadaan Paul itu. Terserah bagaimana caramu menemukan bangsat itu. Yang jelas, aku ingin surat-surat penting yang ada di tangannya. Setelah itu, bunuh saja. Perintah Adolf kepada Leo. Siap Tuan Besar. Saya akan segera berkabar kepada Anda. Kata Leo sambil mencium amplop berisi uang itu kemudian segera berlalu meninggalkan ruangan itu menuju ke mobilnya.
Hahaha. Jika terus ada konflik seperti ini, aku akan kenyang. Hahaha, kata Leo dalam hati. Tak lama kemudian mobil milik Leo ini pun bergerak meninggalkan halaman luas rumah milik Adolf ini. Halo Black. Tepat seperti yang kita prediksi, bahwa Paul mulai termakan taktik yang dilakukan oleh Tuan Muda. Kata Leo merekam pesan suara lalu mengirimkan pesan tersebut melalui aplikasi WhatsApp kepada Black. Leo, kita akan membahas masalah ini nanti. Saat ini aku sedang berada di perjalanan menuju Metro City. Balas Black terhadap isi pesan suara dari Leo tadi. Hei, apa yang akan kau lakukan di sana Black? Tanya Leo penasaran. Mendampingi Tuan Muda yang sedang menerima hukuman dari Tuan Besar William dan Tuan Besar Smith. Jawab Black. Hahaha. Ternyata dia bisa juga mendapat hukuman. Aku kira Tuan Muda kita itu kebal hukum. Black pun mulai menceritakan semua kejadian dan apa penyebab sampai Yo William bisa mendapat hukuman dari kedua kakek uyutnya itu. Baiklah. Nanti kau sampaikan informasi yang aku berikan tadi kepada Tuan Muda. Dan jangan lupa untuk membantuku melacak keberadaan Tuan Paul ini. Kata Leo. Siap. Mau kemana orang tua itu lari? Negara ini terlalu sempit untuknya. Terima kasih. Mari kita lakukan pekerjaan kita. Kata Leo lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku dan langsung tancap gas menuju Star Hill. Episode sebelumnya, Paul menghilang. Episode berikutnya, 30 menit pertama di Villa William.